Sekarang Pak Gofar wilayah Jawa Barat selain mengubah data masuknya upaya Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Gus Dur menyebutkan bahwa dalam menangani COVID-19, pemerintah dianggap mencela-mencele, hanya sebatas gonta-ganti istilah saja. Ia juga menilai anggaran ribuan triliun rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan ia menyebutkan hasilnya 0, 0, 0. Senada dengan Fadlizon yang menilai penanganan COVID-19 semakin memburuk, bahkan menyarankan pemerintah untuk minta bantuan internasional. Kalau tokoh-tokoh vokal ini sudah berbicara, pasti bikin heboh seantero Nusantara. Agar lebih bijak, berikut fakta-fakta perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Gonta-ganti istilah yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk memulihkan pandemi dan agar aktivitas perekonomian tetap berjalan meski dibatasi. Kebijakan yang diterapkan sangat fleksibel, disesuaikan kondisi pandemi suatu daerah. Kalau Rizal Ramli usul lockdown, ya pedagang pasar gimana nasibnya, Pak? Hasil kebijakan pemerintah per Oktober 2021, tingkat kesembuhan COVID-19 telah mencapai 4 juta orang dan vaksinasi menembus angka 100 juta orang. Seiring dengan pelonggaran PPKM hari ini, kita bisa lihat aktivitas perekonomian di masyarakat sudah mulai menggeliat. Ternyata, tak disangka, penanganan COVID-19 di Indonesia mendapatkan pujian, salah satunya dari Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste. Beliau menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil menangani pandemi dengan 2 cara yang sangat efektif. Pujian juga diberikan oleh negara G20, karena Indonesia dinilai bisa menurunkan angka kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam waktu yang sangat cepat. Dan ternyata lagi, tidak hanya mendapatkan pujian dari dunia internasional, bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjuk Presiden Joko Widodo sebagai salah satu kepala negara yang dimintai pendapatnya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pada kesempatan itu, Bapak Presiden sebagai salah satu dari 4 pimpinan di dunia yang dipilih secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memberikan masukan bagaimana kita bisa segera mengatasi pandemi COVID-19 ini. Padahal sebelumnya Rizal Ramli mengusulkan Indonesia belajar dari Amerika Serikat. Nah, ini Presiden Amerika Serikatnya sendiri yang minta Jokowi untuk memberikan masukan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Bukan sekedar pujian semata, kerja keras seluruh elemen bangsalah yang menjadikan Indonesia mampu menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 jelas telah meluluhlantahkan Indonesia dan dunia. Tanpa memandang strata sosial, semua terdampak. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan, harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Guna menekan laju pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM untuk membatasi mobilitas masyarakat, menerapkan kebiasaan baru, protokol kesehatan 3M, protokol kesehatan 5M, vaksinasi hingga bantuan sosial. Pemerintah juga gencar melaksanakan vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Sistem masyarakat Indonesia pun telah terbentuk berabad-abad lamanya. Masyarakat kita sudah terbiasa dengan budaya gotong royong, bantu-binantu untuk kepentingan bersama. Tolong-menolong bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi, kebersamaan, dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan situasi apapun. Sangat kontras dengan negara-negara lain yang masyarakatnya individualistis. Indonesia punya kearifan lokal dalam menghadapi pandemi. Masing-masing daerah punya caranya tersendiri. Gotong royong inilah yang menjadi kunci Indonesia dipuji dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita semua sama-sama merasakan dampaknya. Perekonomian mulai bangkit, masyarakat mulai beraktivitas dengan kebiasaan baru atau new normal yang siap berdampingan dengan pandemi. Bagaimana ini? Gagal atau prestasi?